Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang video pembelajaran telur puyuh. Dosen pengampu, Dini Wulandari SGZ MSI. Dan anggota kelompok kami beranggotakan Rizky Adelia, Nazora Tujana, dan Yesa Dwi Cahyani. Telur puyuh. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur berbagai makanan, tepung telur, dan lain sebagainya. Telur kaya dengan protein yang sangat mudah dicerna. Beberapa hewan dapat menghasilkan telur, tetapi hanya jenis telur tertentu yang bisa diperdagangkan dan dikonsumsi manusia, yaitu telur ayam, telur puyuh, telur bebek, dan telur ikan. Telur merupakan bahan pangan yang sangat baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh dan memerlukan protein dalam jumlah cukup banyak. Upaya untuk penyediaan protein salah satunya terdapat pada telur. Telur mempunyai kandungan protein 12,3 sampai 13,9%. Karena di dalamnya terdapat susunan asam amino esensial lengkap sehingga telur dijadikan patokan dalam penentuan mutu protein dalam berbagai bahan pangan. Protein yang terdapat pada telur mempunyai nilai gizi yang sangat cukup tinggi untuk menambah stamina dan pertumbuhan anak-anak. Pangan yang terdapat dalam telur puyuh yaitu pertama, ada 14 kalori, yang kedua, ada 1 gram protein, yang ketiga, ada 1 gram lemak. Ada banyak vitamin dan mineral yang terdapat di dalam telur puyuh, yaitu vitamin A, vitamin B5, vitamin B2, vitamin B9, vitamin B12, vitamin B1, zat besi 10%, fosfor 12,5%, zinc 5%, dan selenium 23%. Apa saja sih hasil olahan dari telur puyuh? Ada berbagai macam olahan hasil dari telur puyuh. Yang pertama, yaitu ada semur telur puyuh. Yang kedua ada sate telur puyuh. Yang ketiga ada sambal balado telur puyuh. Yang keempat ada sup telur puyuh. Yang kelima ada gulai telur puyuh. Dan yang keenam ada telur puyuh crispy dengan saus mayonnaise. Sifat fisik telur, yaitu sifat fisikokimia telur. Telur memiliki sifat-sifat fisikokimia yang sangat berguna dalam pengolahan pangan. Sifat fungsional putih telur diantaranya adalah pembentukan busa, pembentukan emulsi, perekatan, koagulasi, dan warna, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai ingredient pangan, seperti pada produk bakery, marrying, chip cookies, dan produk olahan daging. Putih telur merupakan agen pembentuk busa yang baik. Hal ini diakibatkan oleh interaksi di antara berbagai konstituen protein. Kebutuhan mendasar protein sebagai pembentuk busa yang baik adalah kemampuannya menyerap dengan cepat pada interfase air, udara selama pengocokan dan pembentukan lapisan fiksiolatis melalui interaksi intermolekuler. Busa merupakan dispersi koloid dari fase gas dalam fase cair yang dapat terbentuk pada saat telur dikocok. Mekanisme terbentuknya busa telur adalah terbukanya ikatan-ikatan dalam molekul protein sehingga rantai protein menjadi lebih panjang. Kemudian, udara masuk di antara molekul-molekul yang terbuka rantainya dan tertahan sehingga terjadi pengembangan volume. Komponen telur. Dilihat dari komposisi fisiknya, telur puyuh terdiri dari 31,9% kuning telur, 47,4% putih telur, dan 20,7% kerabang telur. Nutrien yang paling tinggi pada putih telur adalah air, yaitu sebanyak 87%. Sementara pada kuning telur adalah lemak, yaitu sebesar 32,20%. Kalaza akan membuat kuning telur tetap di tengah-tengah telur. Kalaza juga dapat memberikan petunjuk tentang kesegaran telur, di mana pada telur yang bermutu tinggi, penampakan kalaza lebih jelas. Kuning telur mengandung air, protein, lemak, dan beberapa mineral. Kuning telur berbatasan dengan putih telur dan dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut dengan membran vitelin. Membran ini tersusun atas protein yang disebut dengan keratin.
Lemak pada telur terdiri dari trigliserida atau lemak netral, fosfolida, umumnya berisi lecitin dan kolesterol. Jumlah asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat pada produk hewan. Asam lemak utamanya adalah asam oleat, palmitat, linoleat, dan asam astearat. Kulit telur mempunyai struktur yang berpori-pori atau porus dan permukaannya dilapisi oleh suatu kutikula. Juga terdapat suatu lapisan berlemak bersama dengan lapisan kutikula. Kulit telur hampir 98% mengandung kalsium. Di dalam kulit telur terdapat putih telur yang terletak di sebelah luar kuning telur. Kerusakan telur. 1. Kehilangan berat selama penyimpanan. 2. Pengenceran isi telur. 3. Penyerapan bau. 4. Kerusakan telur yang berasal sejak pembentukan telur. 5. Pengeruhan isi telur selama penyimpanan. 6. Perubahan bau telur selama penyimpanan. Beberapa kerusakan telur dapat terjadi karena aktivitas bakteri dan jamur. Di antaranya adalah grain rot. Pada keadaan ini, isi telur menjadi encer, kadang-kadang dijumpai warna kehijauan. Kuning telur tertutup oleh lapisan berwarna merah, jambu keputih-putihan. Putih telur kadang-kadang menjadi hitam. Telur berbau busuk dan rasanya agak asam. Penyebabnya adalah bakteri dari genus Pseudomonas. Red rot. Bakteri Pseudomonas dapat pula menyebabkan pewarnaan merah pada kuning telur. Putih telurnya sendiri menjadi encer dan berwarna keabu-abuan mendekati merah. Black rot. Telur menjadi berbau sangat busuk apabila telur dipecahkan, isinya berwarna coklat kehijauan, encer dan berair. Kuning telur berwarna hitam, penyebabnya adalah bakteri-bakteri Aloaligenes, Escherichia, dan bakteri-bakteri pemecah protein. Tumbuhnya jamur pada bagian dalam kulit telur atau selaput tipis kulit. Kerusakan telur yang disebabkan penyakit induk telur yang dihasilkan oleh induk ayam yang terserang MD. Penanganan dan penyimpanan telur. Cara membersihkan kulit telur dapat dikerjakan sebagai berikut. 1. Pembersihan kulit telur. 2. Melapisi bagian luar kerambang. 3. Dengan merendam telur utuh pada larutan kapur. 4. Telur yang akan diawetkan disusun dalam wadah lalu dituangi larutan kapur tersebut. 5. Menutup pori-pori kerambang dari bagian dalam. 6. Menyimpan telur pada ruang khusus. Baiklah, sekian video pembahasan dari kelompok kami tentang telur puyuh. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga materi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.